Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan kami dalam channel Pusar Galuh yang tetap menyajikan sejarah kearifan lokal, sejarah daerah, dan sejarah nasional hingga seni budaya dan tradisi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok ulama besar yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di wilayah Kertasari, Cigembor, dan Utama. Ya, kenapa Utama masuk? Karena beliau juga berperan penting dalam memberikan masukan dan nasihat kepada Utama dalam menghadapi, khususnya pada kejadian pada saat itu adalah bedah Ciancang. Ya. Kita mulai dulu dengan sosok yang berada di wilayah Kertasari. Ya, Kertasari sendiri ini merupakan wilayah yang cukup sangat lama dan eksis, ya, sudah hampir 500 tahun juga ada, karena merupakan wilayah dari bagian wilayah Kedemangan sebelah barat dari Utama, yang pada saat itu masih Kerajaan Pazal, penerus dari Kertabun. Sudah banyak bukti arkeologis yang ditemukan di wilayah yang ada di Kertasari. Nama asli Kertasari sebelum menjadi perdukuhan ini namanya adalah Citapen, Parepen, atau Ciancang Parepen. Ciancang Parepen ini merupakan wilayah kadipaten dan masuk dalam Kedemangan wilayah Ciancang pada abad ke-16. Dan ada sosok yang berpengaruh besar terhadap Islamisasi di wilayah Kertasari, yaitu sosok dari seorang Mama Kiai Antasita yang dimakamkan di wilayah Cibitung Hilir, RT 3 RW 10, Kelurahan Kertasari. Nah, lokasinya ada di ketinggian perbukitan yang paling tinggi di wilayah Kertasari, yaitu dusun yang sekarang menjadi pemakaman, berbatasan langsung dengan Pasir Angin. Dan di sana ada keramat sumur Cibitung, mata air, dan ada peristiwa yang menggemparkan pula di sana, yaitu peristiwa Hulu Warang, yang mana merupakan perebutan kepala dari Adipati Imbanagara pada saat itu. Dan jauh dari itu ada beberapa juga lingga ataupun menhir yang ada di wilayah Kertasari, di wilayah yang sekarang dikeramatkan, bahkan pernah menjadi awi larangan atau hutan larangan, sehingga sampai saat ini menjadi sumber mata air di wilayah Kertasari pada khususnya. Pemakaman ini meniru dengan pemakaman Adipati Singacala. Kenapa? Jadi ini mengikis habis, ya, kebiasaan dan tradisi pada masyarakat, tradisi yang pada saat itu mengkeramatkan sesuatu yang ada di wilayah tersebut, khususnya tentang tragedi Hulu Warang. Ya, maka mereka langsung, para ulama juga di akhir hayatnya tetap bersiar seperti halnya yang dilakukan Adipati Singacala. Kemudian ada Adipati Kusumadiningrat juga di wilayah Gunung Senayasa, dan yang terbaru juga ada Syekh atau Wali Said yang dimakamkan di pinggir makam Gegembung. Ya, tujuannya sama, ketika datang ke sana adalah untuk berziarah kubur. Ini pengikisan kebiasaan tradisi yang jenis, yaitu yang disebut dengan berbau Hindu ataupun wiwitan. Pemakaman ini paling awal, kenapa? Karena sudah ada sekitar abad ke pertengahan 17, yaitu tahun 1740. Dan diperkirakan bahwa
Muhammad Kiai Antasutta bin Antapraja ini merupakan tokoh ya yang berasal dari wilayah Kawali atau sekitaran Panjalu dari nama dan juga silsilahnya, karena pada saat itu ya Cirebon yang menunjuk langsung pada ulama-ulama supaya mendampingi para pemangku kebijakan, dan pada saat itu juga pemangku kebijakan di wilayah Ciancang dipimpin oleh Nyi Raden Ayu Rajakusumanagara pada tahun 1718-1736 Masehi. Dan kejadian yang cukup parah terjadi menimpa wilayah Ciancang karena pasukan Wetan yang pada saat itu dipimpin oleh Ngabehi Daya Luhur disertai diperkuat oleh Temenggung Banyumas ingin menaklukkan Ciancang yang pada saat itu tidak serta-merta takluk terhadap Mataram maupun pengaruh Mataram, karena masih dari kawasan Cirebon pada saat itu, sehingga melakukan penyerangan. Sekitar 2000 tentara pasukan dari Banyumas itu melakukan serangan ke wilayah Ciancang yang disebut dengan banjir darah ya. Ini kita pernah membahas tentang bedah Ciancang ini dalam episode bedah Ciancang, bisa dilihat oleh semuanya. Tugas dari Muhammad Kiai Antasutta adalah mengamankan wilayah Ciancang Parepen, yaitu wilayah Kertasari sekarang, supaya tidak tergoyahkan huru-hara, bahkan dibantu juga lebih jauhnya dari Managara. Bantuan ini dilakukan diplomasi oleh Syekh Abdul Wajah dalam Mas Garuda dan Kusuma Dinata 3. Ternyata tidak hanya satu kali upaya dalam melakukan pemberontakan tersebut, bahkan dalam serangan kedua pun tentara Banyumas ingin menjarah, hingga ketiga kalinya terjadi penyerangan, sehingga pada saat itu pusat ibu kota dari Kadipaten Ciancang yang berada di Utama itu merubah namanya menjadi Utama, dari Ciancang menjadi Utama akibat dari serangan tidak lari dari pasukan Wetan atau lebih dikenal dengan Istama Cerita. Muhammad Kiai Antasutta ini mengalami masa 3 periode atau kurang lebih 50 tahun mengabdi di Ciancang Parepen, khususnya Kertasari. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan Nyi Raden Ayu Rajakusuma 1718-1736. Kemudian pemerintahan dalam Adipati Jayakusuma Manggala Raden Tumenggung Wiramantri II 1736-1762, dan terakhir pada masa-masa inilah beliau nantinya mendampingi juga yang melanjutkannya, yaitu dalam Singadirja yang lokasi pemakamannya ada di Cibuntu, dan keturunannya itu ada 4. Istri beliau ada Raden Ayu Candrakusuma, kemudian juga ayahnya itu melanjutkan juga dakwahnya di wilayah Bunisiri. Kemudian Kertasari diubah namanya itu ketika ada undang-undang pada masa Belanda. Itu dirubahlah namanya menjadi Kertasari. Dari awalan kata kerta itu 4 dan sari itu 1, atau tetap mereka masih mengacu kepada ibu kota utama pada saat itu, ke 1 Dosari.
Kemudian muncullah di situ ada perdukuhan yang lebih komplit, ya, menyatukan juga beberapa daerah-daerah sehingga nama Kertasari ini lebih dikenal untuk hari ini. Tepatnya pada tahun 1934 dirubah oleh nama Kuwu yang bernama Haji Muhammad Iqna. Tepatlah Ciancang atau Citapen Parepen ini dirubah menjadi Kertasari tahun 1934. Banyak sekali peninggalan-peninggalan di wilayah Kertasari yang sangat fundamental, yang sekarang hanya tinggal 10% saja situsnya karena sudah beralih fungsi menjadi pemukiman. Untuk pemakamannya memakai atau sudah sangat memprihatinkan, perlu penanganan yang serius dan juga kompakan bersama karena situs ini sudah semakin mengecil, luasnya yang sangat luas sekali, hampir 10 bata. Pada saat itu, hari ini hanya tinggal menyisakan mungkin 4-5 bata saja menyusut. Sama halnya dengan situs-situs lain di wilayah-wilayah lain. Semoga ini bisa dilestarikan jejak-jejak sejarah dalam menghormati jasa-jasa para pendahulu kita, termasuk Mama Kiente Suta ini. Di kompleknya itu ada beberapa yang unik berbeda dari yang lain adanya, yaitu keluarganya komplit di situ, termasuk istrinya yang 4, anak-anaknya yang 4 ada di belakang, kemudian istrinya ada di pinggirnya. Untuk denahnya kita nanti akan buatkan, termasuk ada pemakaman untuk perabot. Ini hasil dari bantuan beliau Pelanglang Buana dan juga Bedah Ciancang, termasuk ada beberapa hal yang dimakamkan di sana dalam beliau mengikis habis pengaruh dari kebudayaan Islam. Inilah sosok pemersatu pada saat itu di Kelomat Ulung dan juga tokoh Islam satu di wilayah Ciamis pada umumnya, khususnya wilayah Kertasari dan sekitarnya. Terima kasih. Dalam pembahasan kali ini cukupkan sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.